Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat anak solih dan solihah. Hari ini kita berjumpa lagi dalam tema 1, hidup rukun. Subtema 1, hidup rukun di rumah. Pembelajaran 2 dan 3. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita bersama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Peribahasa yang tentu tidak asing di telinga kita. Peribahasa itu mengajarkan kita tentang arti kerukunan. Sudahkah kamu bersikap rukun terhadap semua orang? Apakah kamu juga rukun dengan saudara dan tetanggamu? Rukun harus dilakukan di mana saja. Dengan semua orang kamu harus rukun. Anak solih dan solihah, di sini sudah terlihat gambar burung Garuda. Tahukah kamu yang dimaksud burung Garuda Pancasila? Garuda Pancasila adalah lambang negara Indonesia. Garuda digambarkan sebagai burung yang kuat. Coba kamu lihat perisai yang ada di dada burung Garuda Pancasila itu. Perisai itu memuat simbol-simbol dari sila-sila Pancasila. Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Pancasila berasal dari dua kata, yaitu panca dan sila. Panca artinya 5, sila artinya dasar atau aturan. Jadi, Pancasila adalah 5 dasar atau 5 aturan. Sila-sila Pancasila terdiri dari yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Simbol-simbol sila pada Pancasila, yang pertama adalah bintang. Yang kedua disimbolkan dengan rantai. Yang ketiga pohon beringin. Yang keempat kepala banteng. Dan yang kelima padi dan kapas. Kemudian pada halaman 17 kita diminta untuk mencocokkan gambar dengan sila yang ada pada perisai burung Garuda. Yang pertama adalah, lihat di layar, gambar keluarga sedang berdoa untuk makan, yaitu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, membantu teman yang terjatuh, itu adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, upacara bendera. Ya, biasanya kita laksanakan pada hari Senin ya. Nah, upacara bendera ini melambangkan persatuan Indonesia. Dan yang keempat adalah saat belajar, guru meminta kita untuk berdiskusi, atau kita bisa berdiskusi dengan guru
yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ya, anak solih dan solihah, kita harus tahu bahwa ya, di Indonesia itu kita memiliki budaya musyawarah atau budaya berdiskusi untuk menemukan mufakat, untuk mencapai persetujuan bersama, ya. Indonesia adalah tanah air kita. Disinilah kita semua belajar, bekerja, dan berkarya. Indonesia memiliki banyak julukan, seperti negara agraris, negara maritim, dan negara kepulauan. Negara agraris karena rakyat Indonesia banyak yang bekerja sebagai petani. Negara kepulauan karena Indonesia memiliki banyak pulau besar dan kecil. Negara maritim karena Indonesia memiliki perairan yang luas. Anak solih dan solihah, mari kita bernyanyi bersama Bu Eva sambil mengenal panjang pendek irama lagu. Lagu yang akan kita nyanyikan adalah Nenek Moyangku. Di Ayo Menyanyi kita kali ini, kita akan mengenal panjang pendek irama lagu. Dan kita akan mengenalnya melalui lagu Nenek Moyangku. Nenek moyangku orang pelaut, gemar mengarung luas samudra, menerjang ombak. Tiada takut menempuh badai, sudah biasa. Angin bertiup, layar berkembang, ombak berdebur di tepi pantai. Pemuda berani bangkit sekarang, ke laut kita beramai-ramai. Setelah kita bernyanyi bersama Bu Eva, sekarang kita akan menandai bagian yang dinyanyikan pendek dengan tanda bintang, kemudian bagian yang dinyanyikan panjang dengan tanda garis panjang, ya. Silakan kalian pindahkan ke buku paket kalian. Ungkapan itu artinya apa ya? Nah, ternyata ungkapan adalah gabungan kata yang memiliki arti berbeda dengan kata aslinya. Jadi kalau kalian membaca kemudian ada kata ungkapan, itu artinya kata ungkapan itu memiliki arti, ya, memiliki maksud. Yuk kita belajar lebih lanjut. Kalian silahkan lihat halaman 17, ayo mencari tahu, menunjukkan kata ungkapan. Sekarang kita diminta untuk menunjukkan, kemudian kita garis bawahi kata ungkapan, ya. Kata ungkapan yang pertama ada kutu buku. Kutu buku itu apa? Nah, nanti kita bahas, ya. Kemudian ada banyak akal. Selanjutnya rendah hati dan tinggi hati. Jadi kata-kata ini adalah kata-kata yang asing kita dengar atau jarang kita dengar, tapi ternyata kata-kata ini memiliki arti, ya. Yang pertama kutu buku. Ternyata kutu buku itu memiliki arti orang yang suka membaca buku. Kemudian banyak akal. Banyak akal itu artinya orangnya pintar, ya. Kemudian rendah hati. Nah, rendah hati itu tidak sombong. Kata lain dari tidak sombong. Kemudian tinggi hati. Tinggi hati kebalikan dari rendah hati, ya, artinya sombong. Jadi tinggi hati bukan hatinya yang tinggi, ya, tapi ternyata artinya tinggi hati itu adalah sombong, ya, sifat sombong.
Nah, kemudian kalian pindahkan ke kolom yang ada di buku kalian pada halaman 19. Ayo berdiskusi. Sekarang kita akan mengenal penjumlahan bilangan cacah. Anak solih dan solihah bisa lihat. Di sini ada satu tabung, ya. Jadi kalau satu tabung kita namai dengan satu tabung satuan. Kemudian kalau ada satu tumpuk tabung berjumlah 10, jadi tabung satuan berjumlah 10 itu kita namai menjadi satu tabung puluhan. Selanjutnya, jika tabungnya puluhan, ya, tadi tabung puluhan berjumlah 10, itu kita namai dengan menjadi satu tabung ratusan, ya. Jadi anak soleh dan solihah harus ingat ini. Satu tabung satuan berjumlah 10 itu kita sebut menjadi satu tabung puluhan. Nah, kalau tabung puluhan berjumlah 10 itu kita sebut menjadi satu tabung ratusan. Contohnya, nah, ya. Di sini ada 2 baris tabung ratusan, ya. Satu ratusan jadi ada 200-an. Jadi ada 200 ditambah ada berapa tabung puluhannya? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ada 7 tabung puluhan. Kemudian ditambah dengan tabung satuannya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 tabung satuan. Jadi 200 ditambah 70 ditambah 7 hasilnya adalah 277. Kemudian angka 277 ini dibaca 277. Selanjutnya di sini ada juga tabung ratusan, ada 2 baris, ya. Jadi 200 ditambah tabung puluhannya ada 4, ya. Jadi 40. Kemudian tabung satuannya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Jadi 200 ditambah 40 ditambah 8 hasilnya 248. 248 dibaca 248. Sekarang kita akan belajar membaca dan menulis bilangan, ya. Nah, di sini anak solih dan solihah, coba lihat. Di sini ada 700. Cara nulisnya bagaimana? Nah, kita tulis ratusannya, ya, 7. Jadi kita tulis 7. Kemudian puluhan ada atau tidak? Tidak ada, ya. Jadi kita tulis 0. Satuannya tidak ada, jadi kita tulis 0, ya. Jadi 700 kita nulisnya. 700 ditulis dengan 700. Selanjutnya 805. Nah, ratusannya ada 8, ya. Kemudian ada puluhan? Tidak ada. Jadi kita tulis 0. Kemudian 5, ya. Nah, kita tulis 5. 805 kita tulis dengan 805. 915. Jadi ratusannya 9, ya. Kita tulis 9. Kemudian puluhannya, ya, 15, ya. Kita tulis saja 15. Jadi 915, yaitu 915, ya. Selanjutnya 320. Ratusannya 3, kemudian 20, ya. 2, kemudian satuannya tidak ada 0, jadi 0, kita tulis 0. 320 yaitu 320. 555, ratusannya 5, puluhannya 5, kemudian satuannya 5. 555 itu 555. Sekarang membaca bilangan. Nah, dibalik saja, ya. Jadi kalau misalkan ada angka 300 itu kita baca 300.
Kemudian ada 405. Contoh misalnya ada 405, 405. 511 yaitu 511 ya, 511. 630 yaitu 630, dan 725 725. Baik, Salih dan Salihah, semoga apa yang Bu Indah jelaskan bisa paham ya. Mudah-mudahan ya, insya Allah. Terima kasih. Sampai di sini penjelasan Bu Indah. Sebelum Bu Indah tutup pembelajaran hari ini, Bu Indah punya pantun untuk kalian. Pohon randu banyak durinya, tangan bermain, kaki melangkah. Sambut pagi dengan gembira, semoga kita mendapat berkah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.